Ya, sekarang saya mau cerita tentang kisah hidup saya secara singkat aja. Jadi saya lahir itu 8 bulan. Saya lahir 8 bulan. Beratnya saya lupa ya, 3,6 kilo ya. Kalau nggak Cukup salah. berat itu ya? Cukup. Ya, ya. Ya, saya tuh ya sedikit lebih besar gitu dari angka itu, 3,6 kilo. Iya. Nah, Lahir dengan sehat ya? lahir sehat, tapi waktu lahir ya mungkin saat itu saya kondisinya tuh udah lapar banget, jadi dikasih ke suster. Suster ini di rumah sakit? Atau? Yes, suster rumah sakit, perawat. Iya. Nah, mungkin udah lapar banget, jadi minumnya biasalah kalau udah lapar atau kita haus sekali kan, minum itu kan nggak ketolongan, minumnya pasti cepet banget ya. Iya, ya. Nah, akhirnya saya tuh kesedak susu. Oh. Nah, kesedak susu. Nah, tapi setelah kesedak susu itu biasalah ya, bayi itu kan kuning. Iya. Bayi itu kan kuning. Setiap penyakit bayi itu kuning. Jadi saya masuk inkubator. Iya. Karena masih bayi, jadi nggak nyaman ketika matanya tuh ditutupin sama alat gitu kan. Sebenarnya kalau kita berpikir sekarang tuh kan gunanya untuk melindungi dari sinar ultraviolet itu ya. Iya. Tapi ya pada saat itu saya bayi kan, nggak nyaman gitu. Setiap kali dipasang saya lepasin, setiap kali ditutup dilepasin, gimana caranya gitu loh. Nah, setelah keluar dari inkubator saya pulang ke rumah. Nah, singkat ceritanya saya mulai timbul keanehan. Keanehannya apa? Keanehannya itu saya kalau bayi itu pada umumnya ini, kalau dikasih mainan itu pasti perhatiannya bakal ke mainan itu, betul? Betul. Ya. Iya. Kalau saya nangis terus mencari itu mainan untuk kemana, cari. Kalau bayinya matanya bisa kan pasti ketemu dong. Iya. Ini susah, lama banget carinya. Iya. Terus harus nangis juga karena nggak nyaman gitu ya. Iya. Nah, terus akhirnya dia bawa ke rumah sakit, diperiksa, akhirnya saya teridentifikasi terkena katarak. Saya divonis katarak. Divonis katarak. Pada akhirnya diambil tindakan, operasi katarak. Setelah operasi katarak, saya pakai kacamata yang kayak mangkok itu gedenya. Oh ya. Ya, seperti kacamata yang segede mangkok. Jadi kayak kacanya agak gede gitu ya. Iya. Buat ukuran bayi. Iya. Nah, setelah itu semua berjalan sampai kurang lebih 2,5 tahun. Saya udah mau 3 tahun. Iya. Udah mikir nih, ini anak harus sekolah. Di usia 3 tahun ini anak harus sekolah. Tapi gimana kalau dia pakai kacamata terus? Akhirnya diambil keputusan tanam lensa. Akhirnya ke Malaysia. Iya. Nah, sesampainya di Malaysia, diperiksa lagi sebelum tanam lensa, akhirnya ketahuan saya kena glukoma. Saya kena glukoma, pada akhirnya tidak jadi tanam lensa, akhirnya operasi glukoma. Nah, kalau bayi sarafnya kan masih sensitif, Iya. ya kan? Iya. Nah,
yang terjadi sama saya, mungkin dokter tuh periksanya dengan taraf sebenarnya standarnya dia gitu. Betul. Tapi bukan untuk standarnya dia, tapi yang bayi ini nggak bisa nerima gitu loh. Jadi alhasil saraf saya kepotong dan menyebabkan mata saya pendarahan. Oh. Pendarahan. Nah, singkat ceritanya bolak-balik operasi Singapura, Malaysia, Indonesia. Usia yang ke-9 tahun, saya akhirnya diputuskan operasi terakhir kalinya, operasi laser mata. Iya. Akhirnya di laser mata saya. Dan ya udah, saya harus terima kenyataan bahwa seumur hidup saya akan terus kayak gini. Iya. Saya nggak akan bisa lihat. Tapi puji Tuhan, keluarga saya menerima saya apa adanya. Papa, mama, kakak, Menerima, keluarga besar mereka menerima apa adanya. dan mereka support. Ya, mereka support. Mereka menerima, akhirnya mereka harus gimana pun harus terima kondisi anak mereka yang seperti ini. Iya. Sebenarnya kalau saya mau flashback ke belakang lagi, saya tuh sebenarnya dari bayi itu saya sakit-sakitan. Oh ya? Ya, saya pernah kecekukan itu sampai biru. Oke. Itu saya benar-benar saya bisa bilang itu miracle. Saya bisa bilang itu miracle, saya masih bisa hidup saat itu sampai saat ini. Iya. Saya tuh udah mau nggak ada sebenarnya. Udah hampir meninggal saya. Itu umur berapa itu, Mas? Umur berapa ya? Aduh, saya lupa. Ada 2 kejadian sebenarnya. Yang satu sebenarnya nyawa saya hampir nggak ada. Cuman yang satu lagi saya lupa kejadian apa. Tapi saya ingat sih itu yang kecekukan yang sampai biru. Iya. Yang itu tuh saya hampir nggak ada gitu. Karena tiap hari saya bolak-balik rumah sakit. Iya. Tapi puji Tuhan, saya usia 6 tahun saya sekolah sampai akhirnya saya bisa lulus SMA. Saya juga puji Tuhan berprestasi di sekolah, ikutin lomba bisa juara. Lomba apa saja, Mas? Saya dulu ikut lomba cipta baca puisi tingkat SDLB, terus SMPLB. Nah, terus pas di SMA-nya saya ikut lomba nyanyi, pernah juga ikut lomba nyanyi. Terus ikut lomba menulis cerpen juga. Dan selalu juara? Kalau ya, nggak semua sih, maksudnya yang kalaupun juara ya juara 2, juara 3 gitu. Tapi ada satu yang memang saya pernah sampai ke tingkat nasional. Itu saya lomba cipta baca puisi, itu SMP. Iya. Itu saya juara 1 tingkat Jakarta Timur, juara 1 tingkat DKI Jakarta. Akhirnya saya diutus ke nasional, waktu itu lombanya di Manado. Tapi di Manado saya harus terima kenyataan bahwa saya nggak dapet juara. Dan Mas Dustin sangat bahagia. I'm so happy. So happy. Yes. Of course. Dan bagaimana Mas memperlihatkan kebahagiaan itu kepada siapapun? Ya. Jadi yang mau saya bagikan di sini, kondisi apapun kita, Tuhan memberikan kita, misalkan kayak saya, satu keterbatasan. Kita nggak perlu berkecil hati, kita nggak perlu menyalahkan Tuhan. Apalagi orang tua. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Saya mau bilang di sini, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Karena ada tertulis di kitab Yohanes 9, kalau kalian baca, itu ada perikop orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan. Itu kan murid-muridnya kan tanya kan, ini siapa yang berdosa? Orang tuanya atau anaknya? Orang yang buta ini. Tapi Tuhan jawab apa? Bukan orang tuanya, bukan juga anaknya kan?
tapi pekerjaan Tuhan harus dinyatakan pada dia. Jadi saya yakin dan percaya kalian yang diizinkan mengalami keterbatasan, nggak usah ngomong keterbatasan, mungkin saat ini entah misalkan kalian yang mengalami masalah, saya yakin ada rencana Tuhan yang mau Tuhan nyatakan buat kalian. Amin. Ada jalan keluar mungkin dari setiap masalah kalian. Gitu. Bukan mungkin, itu pasti. Pasti. Dan Ada itu jalan dinyatakan keluar. dalam perikop tadi ya. Ya. Apa yang ini? Yang jalan keluarnya? Ya jalan keluarnya ya Tuhan udah bilang kok jalan keluarnya adalah ya rencana Tuhan itu harus dinyatakan pada dia. Pekerjaan tangan Tuhan itu harus dinyatakan pada dia. Gitu. Apapun itu. Pekerjaan tangan Tuhan itu kan macam-macam. Kita nggak tahu. Mas Dustin ini sebenarnya hobinya apa? Hobinya? Iya. Hobinya apa? Makan kali ya. Hobinya main musik ya tadi. Main musik ya. Main musik. Kemudian Nyanyi juga. ya nyanyi. Iya. Ya paling ya nonton YouTube aja sih, dengerin YouTube. Dengerin ya. Kalau nonton kita masih pakai mata. Betul. Kalau dengerin kan kita pakai telinga gitu kan. Iya. Kalau nonton kita nggak kelihatan. Iya, betul. Terus ya udah sih paling ya. Cita-citanya atau impiannya apa sih? Cita-citanya ya. Iya. Cita-citanya saya ingin menjadi pelayan Tuhan aja. Saya mau tetap jadi pelayan Tuhan aja lewat permainan musik saya. Jadi pemazmur, Kegiatan apapun ya yang baca kitab suci. ya apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Keinginan saya, harapan saya, cita-cita saya cuma menjadi pelayan Tuhan aja. Kita bisa jadi apapun kok. Jangan pernah takut buat bekerja di ladang Tuhan. Yes. Mas Dustin ini sebenarnya punya pacar nggak sih? Hah? Sudah punya belum? Waduh, Pasti punya. kayaknya kepo nih netizen nih. Iya, netizen pasti pengen tahu dong. Punya nggak ya? Oh iya, lagat-lagatnya punya nih. Belum. Saat ini ya pengen mencari yang terbaik dulu. Oh, Karena mencari pasangan tuh susah. iya. Apalagi Sebelumnya punya nggak? saya punya. Oh gitu. Dulunya punya. Dulunya punya. Iya. Sempat pacaran berapa lama? Saya, aduh, jangan ditiru lah. Saya Iya. punya. Jadi sekarang masih kosong ya, jomblo ini Mas ya? Ya mungkin sekarang itu ya kayaknya membenarkan diri dulu. Saya cuman berharap saya punya pasangan yang mencintai saya apa adanya, Saling menghargai. menghargai saling saya, mengasihi. mensupport saya. Betul. Ya intinya mau diajak kerja sama sih. Iya, siapa tahu nih Mas, ada yang nonton ini, ada yang mau Mas. Waduh, gawat ini. Aduh, tiba-tiba nanti ada yang kelamar nih. Ya silakan hubungi di bawah ini. Siap. Oke Mas Dustin, sampai di sini dulu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi ya Mas. Siap. Tuhan memberkati. Tuhan Mas. berkati juga. Sukses ya Mas. Siap. And now the actual blessing itself. et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper.